Selamat petang dan selamat malam. Ketemu lagi bareng saya Bewok di WIG, di mana kita akan memberitahukan kalian kabar seputar update terkait isu gadget dan teknologi dalam waktu Indonesia bagian gadget. Setelah hanya dirilis untuk pengguna Amerika Serikat, akhirnya aplikasi Clubhouse versi Android sudah tersedia secara global termasuk di Indonesia. Akan tetapi walaupun sudah bisa digunakan untuk pengguna Indonesia, aplikasi yang sempat banyak diperbincangkan pada beberapa bulan yang lalu ini dikabarkan akan terancam diblokir oleh Kominfo. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan aplikasi yang sudah di-download lebih dari 9,6 juta kali tersebut belum mendaftarkan diri ke Kominfo. Seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, di mana Clubhouse selaku penyelenggara sistem elektronik harus melakukan pendaftaran sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh pengguna. Pentingnya pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik tersebut bertujuan untuk melindungi warganet sebagai pengguna layanan. Jadi bila mana aplikasi Clubhouse menghadirkan layanan berbayar dan kemudian terdapat suatu masalah dengan penggunanya, maka proses keluhan pelanggan dapat jelas untuk diproses. Tapi sepertinya walaupun sudah tersedia dalam versi Android, nampaknya aplikasi Clubhouse akan kalah saing dengan Facebook, Twitter, Spotify, dan juga Discord. Yuk, bisa yuk. Discord siapa namanya? Clubhouse. Setelah menjadi raja di pasar video streaming, akhirnya Netflix dikabarkan akan melebarkan sayapnya pada industri gaming. Saat ini, Netflix sendiri sedang mendekatkan ke beberapa figur penting di industri gaming untuk merekrut eksekutif yang akan memimpin bisnis video game. Pendekatan Netflix di industri gaming nantinya akan seperti bundle pelanggan ala Apple Arcade, di mana Netflix akan menawarkan bundle game yang berisi game eksklusif. Dan menariknya, game yang ditawarkan Netflix nantinya tidak akan menampilkan iklan untuk lebih menyamankan para pengguna dalam bermain game kesayangannya. For your information, Netflix sendiri sebenarnya bukan sosok yang asing di dunia gaming. Karena sebelumnya, raksasa streaming ini pernah merilis game Stranger Things untuk PC dan mobile. Mereka juga telah mengadopsi banyak video game menjadi serial seperti Witcher, Castlevania, dan masih banyak lagi. Tapi nih kalau requestan dari Bewok mungkin Netflix tuh bisa bikin semacam serial buat Candy Crush mungkin, ya nggak sih? Atau mungkin buat apa ya namanya tuh Among Us, nyari impostor. Ya nggak sih bro, dibikin serial kan lumayan tuh ya. Kabar mengejutkan datang dari Xiaomi, di mana smartphone pabrikan asal Cina tersebut dikabarkan telah menghidupkan kembali Redmi Note 8. Setelah berhasil terjual lebih dari 25 juta unit secara global, pihak Xiaomi ingin merayakan keberhasilan Redmi Note 8 tersebut dengan cara merilis kembali di tahun 2021, yang juga terdapat beberapa peningkatan. Dari segi hardware misalnya, jika sebelumnya Redmi Note 8 dibekali oleh dapur pacu Snapdragon 665, pada versi Reborn ini, Xiaomi membenamkan chipset MediaTek Helio G85 dan sudah menjalankan OS Android 11, serta berbalut tampilan antarmuka MIUI 12.5. Walaupun memiliki dapur pacu yang berbeda, akan tetapi penampilan fisik seri terbarunya ini begitu identik dengan versi lawasnya. Pada bagian layar, Xiaomi membenamkan panel IPS LCD seluas 6,3 inci beresolusi Full HD+. Pada bagian punggung, Redmi Note 8 versi 2021 dibekali dengan kamera utama beresolusi 48 megapiksel dan ditemani oleh ultrawide kamera 8 megapiksel, makro kamera 2 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Mirip seperti versi sebelumnya, HP ini ditopang dengan baterai berkapasitas 4000 mAh dengan dukungan 18 watt fast charging. Lalu untuk harganya sendiri, Redmi Note 8 2021 dibanderol seharga $169 atau berkisar 2,4 jutaan untuk varian 4 per 64 GB. Sedangkan untuk varian 4 per 128 GB dibanderol seharga $189 atau berkisar 2,7 juta. Sepertinya memang tema Reborn ini lagi hype banget ya bro, entah di dunia fashion, gadget, ada lagi otomotif. Tapi nih ya kira-kira hubungan kalian bisa Reborn nggak sama mantan kalian? HP terbaru dari Xiaomi yaitu Redmi Note 10 Pro secara tidak terduga ternyata memiliki kualitas kamera yang lebih baik dari handphone yang lebih mahal. Seperti yang kita ketahui, Redmi Note 10 Pro saat ini menjadi lini teratas pada seri Redmi Note di HP Xiaomi dengan konfigurasi kamera utama mencapai 108 megapiksel. Tapi ternyata menurut situs DxOMark, HP kelas menengah tersebut memiliki kinerja kamera yang begitu baik. Bahkan peningkatannya berada di atas iPhone SE 2020, Zenfone 6, dan Samsung Galaxy Z Flip. Dengan skor mencapai 106 poin, Redmi Note 10 Pro berhasil menempati posisi 72 di peringkat global DxOMark.
Skor yang cukup baik untuk HP di kelas menengah tersebut dibagi menjadi 111 poin untuk foto, 52 poin untuk zoom, dan 95 poin untuk video. Skor zoom yang begitu rendah memang tidak begitu mengherankan karena Redmi Note 10 Pro sendiri tidak memiliki kamera telefoto yang begitu standar. Menurut situs tersebut, terdapat beberapa faktor yang bisa dipuji dalam kinerja kamera utama yang mencapai 108 megapiksel tersebut. Mulai dari detail ponsel dalam potret luar ruangan, keterpaparan video yang akurat, estimasi kedalaman yang akurat, dan kontrol noise dalam video. Jadi secara keseluruhan, kamera utama dari Redmi Note 10 Pro dapat menangkap gambar yang bagus, dan bahkan situs tersebut pun berani menyebutkan kalau video dari Redmi Note 10 Pro lebih unggul dari Samsung Galaxy S21 dan Galaxy S21 Plus versi Exynos. Di berita kali ini kayaknya gue nggak habis pikir ya, bisa-bisanya handphone Xiaomi lebih bagus dari flagshipnya Samsung. Kalau gini memang kau mendang bening tuh bener ya bro? Mending Xiaomi nggak sih? Ngacung. Samsung sih. Kabar selanjutnya datang dari Google yang telah digosipkan akan mengeluarkan Google Pixel 6 dengan chipset setara Snapdragon 870. Untuk menampilkan chipset khusus tersebut, Google dikabarkan akan bekerja sama dengan Samsung. Menurut keterangan seorang pembocor, chip dengan kode nama Whitechapel tersebut nantinya akan menyaingi chipset Snapdragon 870. Menurut keterangan, chipset tersebut nantinya akan dibangun dengan fabrikasi 5 nanometer dan kinerjanya sendiri akan berada di antara chipset Snapdragon 888 dan Snapdragon 865. Google pun dikabarkan tidak mencoba untuk menyamai kinerja mentah dari chipset Qualcomm Snapdragon 888, melainkan berfokus pada peningkatan proses pembelajaran mesin dan AI. Bukan hanya soal chipset, terdapat juga berbagai bocoran soal spesifikasi dari HP terbaru Google tersebut, mulai dari layar yang akan beresolusi Full HD Plus dan menawarkan refresh rate 120 Hz. Kemudian dari segi baterai pun, banyak yang berpendapat kalau Google akan memasangkan baterai berkapasitas 5000 mAh. Nah nih ya, kalau misalnya kalian ingat, minggu lalu tuh Samsung kerja sama Xiaomi namanya Sami. Kalau tiba-tiba Google kerja sama Samsung, mungkin jadi Gosong. Atau mungkin bisa jadi Gosam. Atau yaudah. Suatu kebanggaan buat kita selaku warga negara Indonesia karena Telkomsel secara resmi telah merilis jaringan 5G mereka di tanah air. Momen ini merupakan hal yang bersejarah karena ada babak baru lewat implementasi jaringan 5G di Indonesia. Telkomsel selaku operator pertama yang menggelar layanan 5G tersebut sebenarnya sudah melakukan uji coba layanan 5G di Indonesia sejak 2018 silam yang bertepatan pada acara SEA Games waktu itu. Surat keterangan layanan operasi untuk Telkomsel telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika pada 21 Mei 2021. Sedangkan untuk uji layanan operasi atau ULO dilakukan pada 19 sampai 20 Mei. Telkomsel sendiri memanfaatkan spektrum frekuensi radio di pita frekuensi 2,3 GHz untuk menggelar layanan 5G. Dan untuk tahap awal, Telkomsel telah menyiapkan jaringan 5G di 6 lokasi Jabodetabek. Antara lain Kelapa Gading, Pondok Indah, Pantai Indah Kapuk, Bumi Serpong Damai, Widya Chandra, dan Alam Sutra. Selain Jabodetabek, Telkomsel juga berencana untuk menyediakan layanan 5G di Batam, Medan, Solo, Bandung, Surabaya, Makassar, Denpasar, dan Balikpapan. Congratulations untuk Telkomsel, semoga jaringan 5G-nya semakin lancar dan semakin luas di Indonesia. Dan kuning serta biru, ayo cepat bikin 5G. Sebelum kita masuk ke kabar terupdate selanjutnya, alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar terupdate dari minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Facebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Berita terakhir datang dari Facebook dan juga Instagram yang secara resmi telah mengeluarkan fitur terbarunya mereka. Fitur terbaru ini memungkinkan para pengguna untuk menyembunyikan jumlah like. Fitur tersebut diluncurkan bertujuan untuk mengurangi tekanan sosial yang dialami para pengguna di layanan Instagram ataupun Facebook. Bahkan menurut masukan dari beberapa pengguna dan para ahli, fitur ini terasa begitu bermanfaat ketika tidak melihat jumlah likes. Akan tetapi terdapat juga beberapa pengguna yang masih ingin tetap melihat jumlah likes pada postingan untuk mengetahui konten apa yang tengah populer saat ini. Karena berbagai macam masukan tersebut, Instagram dan Facebook pun memberikan kebebasan pada para penggunanya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pengaturan ini, bahkan setelah memposting suatu konten. Jadi intinya kalian tim yang menyembunyikan like atau enggak nih? Kalau gue sih kayaknya nggak usah bro, karena like di Instagram gue lumayan banyak. Syria.
Sekian dulu kabar terkait isu gadget dan juga teknologi dalam Waktu Indonesia bagian gadget. Bewok dan segenap kru yang bertugas pamit, salam gadget.